Shalom, pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali di dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba pada pembahasan pelajaran yang kelima dengan judul Mujizat di Sekitar Danau. Puji Tuhan, pada minggu ini ada dua hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita untuk membahas pelajaran yang kelima ini. Yang pertama nanti adalah Pendeta Muda Jarisman Pasaribu. Beliau adalah Gembala Jemaat Blitar. Dan yang kedua adalah Pendeta Muda Andre Puji. Beliau adalah Gembala Jemaat Ebenezer dan Benaran Kediri. Mereka akan membahas pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang kelima pada minggu ini. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, perlu kami sampaikan bahwa siaran ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Kantor Conference Jawa Kawasan Timur, Surabaya, atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur. Pemirsa, kami juga senang dan berbahagia bila mana kami dapat melayani Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang membutuhkan doa atau membutuhkan belajar Alkitab, bisa menghubungi nomor yang akan nanti disampaikan, bisa nanti dilihat di layar, agar bisa menghubungi nomor tersebut, agar tim kami bisa membantu Bapak Ibu pemirsa semuanya. Dan kita akan memulai diskusi pelajaran sekolah Sabat kita. Kita awali dengan doa buka. Pendeta Jarisman akan pimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh kembali mempelajari pelajaran diskusi sekolah Sabat di pelajaran kelima saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang kami boleh pelajari untuk kami memperoleh pengertian lebih dalam dan juga menguatkan iman dan percaya kami semakin lebih dekat kepada Yesus. Menyertai untuk pembahasan yang akan kami boleh bawakan. Kiranya umat Tuhan terberkati lewat pelayanan yang kami boleh lakukan pada saat ini. Dalam nama Anakmu Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Pemirsa yang kami kasihi, pelajaran kelima untuk minggu ini, Mujizat di Sekitar Danau. Saya akan membacakan bagi kita semuanya ayat inti bagi pelajaran kita yang terdapat dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuatnya oleh Tuhan atasmu, dan bagaimanakah ia telah mengasihi engkau." Pemirsa yang kami kasihi, kita akan dapat melihat mujizat yang terjadi, yang dibuat oleh Yesus dalam pelayanannya selama dia di atas dunia ini, dan tentunya bagaimana tujuan dan maksud daripada mujizat ini yang akan kita nanti dapatkan pelajari dari kedua hamba Tuhan ini, yang mereka akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Jadi langsung saja saya memberikan kesempatan kepada Pendeta Jarisman Pasaribu untuk dapat memberikan kesimpulan bagian pertama untuk pelajaran kelima saat ini. Silahkan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Sinu Haji untuk waktu bagi kami dalam pelajaran kita, pelajaran kelima ini, Mujizat di Sekitar Danau. Kami akan membawakan pelajaran dari hari Minggu sampai di hari Rabu. Kita akan melihat beberapa hal penting sehubungan dengan pelayanan Yesus di Markus pasal 5 dan juga di pasal yang ke-6. Ya. Yang bisa kita lihat di dalam pelajaran kita ini, pelajaran kelima, tema yang diangkat adalah tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat seperti mengusir setan, menyembuhkan orang, dan memberitakan Injil di sekitar danau. Ya, danau di sini dimaksud adalah Danau Galilea. Kenapa Danau Galilea ini begitu penting? Ya, ternyata kalau kita lihat lebih jauh, Danau Galilea ini dalam pelajaran Sabat petang kita lihat sedikit di sana.
disebutkan bahwa danau ini adalah perairan terbesar di wilayah tersebut, merupakan pusat kehidupan dari orang-orang yang bermukim di dekatnya. Dan ketika kita melihat juga nanti di sana bagaimana Yesus melakukan pelayanan, ada juga mengusir setan ya kepada seorang laki-laki pria. Di sana kita melihat bahwa apa yang Yesus lakukan ini merupakan sebuah pelayanan atau mengawali ya di dalam menjangkau banyak orang. Demikian juga orang-orang di luar dari orang Israel, khususnya seperti daerah Gerasa itu adalah pertemuan antara orang-orang non-Yahudi ya dari beberapa orang luar yang ada di sana. Nah, di hari Sabat petang ini di sana disebutkan di sana sedikit mengenai bagaimana Yesus juga ketika dia meneduhkan badai, menyembuhkan orang yang kerasukan, menyembuhkan seorang wanita yang hanya menyentuh jubahnya, dan membangkitkan seorang gadis dari kematian. Dan Yesus juga berkhotbah ya di kampung halamannya di Nazaret, mengutus murid-muridnya dalam sebuah misi khotbah, dan juga memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan ya. Dan di sana juga dia bisa melakukan pertunjukan berjalan di atas air dan beberapa mujizat-mujizat yang bisa kita lihat dalam pelajaran kita di pelajaran kelima, mujizat di sekitar danau. Kita lihat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 bagaimana kisah Yesus meneduhkan badai di sana ya. Kita lihat bagaimana Yesus menyapa murid-muridnya ketika meyakinkan mereka tentang iman ya. Padahal murid-murid bersama dengan guru mereka, tetapi mereka sepertinya ketakutan ya. Di ayat 40 dikatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tak percaya?" Ya, ini sebuah penekanan kepada murid-murid bahwa selama Yesus bersama-sama dengan mereka, ternyata murid-murid belum mengerti betul dengan siapa mereka bersama Yesus ya. Badai besar yang sedang terjadi di danau ya, perahu yang akan terancam tenggelam, dan para murid yang sudah khawatir, cemas, ketakutan, dan mereka membangunkan Yesus ya. Tetapi Yesus memerintahkan angin dan ombak untuk berhenti. Ketenangan yang luar biasa menghinggapi danau. Dapat dimengerti bahwa para murid sangat takut atas pertunjukan kuasa ilahi tersebut. Ya, berhubungan dengan peristiwa yang dialami oleh para murid dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 dan 9 disebutkan di sana, khususnya di ayat yang ke-7, dikatakan Mazmur 104 ayat 7, terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Ya, bagaimana kitab Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud menyinggung ataupun melihat bagaimana perbuatan Allah ya, perbuatan Yahweh yang dapat meredakan badai yang begitu hebat. Nah, sekalipun peristiwa ini tidak langsung merujuk kepada bahwa nantinya akan ada seorang Mesias yang akan meredakan badai, tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Paling tidak ada 5 hal yang bisa kita lihat di dalam pelajaran kita di hari Minggu meneduhkan badai. Yang pertama, bagaimana dalam kisah ini, Markus 4, 35-41, sesuai dengan pola umum dalam Alkitab, yaitu sebuah teofani, yaitu penampakan Allah, ataupun salah satu malaikatnya. Ciri yang bisa kita lihat pertama adalah pertunjukan kuasa ilahi. Lewat peristiwa itu, Yesus sedang menunjukkan dan meyakinkan para murid bahwa yang ditunjukkannya adalah suatu kuasa ilahi yang dimana mereka tidak pernah melihat sebelumnya. Di mana itu menjadi sebuah keheranan ya, menjadi sebuah hal yang tidak biasa bagi para murid. Lalu yang kedua, rasa takut manusia. Secara kemanusiaan kita kan takut melihat hal-hal itu ya. Saya punya tetangga, sewaktu kami bertempat tinggal di Siantar dulu, ada gempa bumi kecil aja. Tapi mereka sudah keluar semua, kaget ya. Lalu mereka teriak-teriak, keluar, keluar katanya, jangan di rumah. Lalu saya buka pintu pelan-pelan, lalu saya dibentak. Kenapa nggak mau keluar dari tadi? Udah dipanggil-panggil katanya ya. Lalu saya bilang, ya itu memang saya tahu ada gempa, tetapi kan saya juga harus menyelamatkan anak-anak, mereka lagi tidur. Saya juga harus membuat mereka nyaman, saya bilang.
Oh iya, karena tadi ini goyang-goyang semua tiang listrik apa semua katanya. Jadi rasa kemanusiaan kita langsung dibarengi kecemasan, ketakutan dan lain segala macam. Lalu yang ketiga kita lihat perintah Yesus jangan takut ya. Artinya menekankan kepada para murid-murid supaya mereka percaya kepada Yesus ya, yakin sehingga mereka tidak mudah goyah. Mereka tidak mudah ketakutan ya dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi itu. Lalu yang keempat, bahwa perkataan pengungkapan yang untuknya Allah atau malaikat menampakkan diri. Ya, jadi menunjukkan kepada yang tadi bagaimana pertunjukan kuasa ilahi, meyakinkan kembali para murid ya untuk mereka tidak perlu mempersalahkan sebuah peristiwa yang mereka tidak mampu atasi dengan kemampuan sendiri, tetapi ada Yesus bersama mereka. Yang kelima, respon manusia terhadap pengungkapan itu. Empat dari hal tersebut, bagaimana kita sebagai manusia biasa meresponinya. Apakah dengan ada sesuatu badai kecil atau besar, respon kita seperti apa? Apa kita langsung lari tunggang langgang yang tadinya kita sedang apa namanya bergembira ria segala macam, tiba-tiba ada sesuatu hal, tiba-tiba kita langsung kabur melarikan diri dan lain sebagainya. Nah, di sini kita diajarkan oleh Yesus, kisah ini dikatakan merupakan suatu kuasa ilahi, ketakutan para murid adalah ketakutan manusia. Kita sama-sama seperti murid-murid, manusia biasa, manusia berdosa, yang senantiasa begitu cepat meresponi suatu peristiwa, apakah kita di dalam iman atau enggak. Itu terlihat dari peristiwa yang sedang terjadi ya di situasi itu. Lalu berikut kita masuk di dalam, dapatkah Anda pelajaran sini di sana dikatakan, dapatkah Anda mendengar bisikan bersamaan teriakan ya. Ini peristiwa tentang bagaimana Yesus ketika Yesus katakan marilah kita berpindah dari tempat ini ke seberang ya. Sebelumnya mereka di seberang dari daerah Garasa. Ternyata dilihat dari peta Danau Galilea menyeberang dari seberang Garasa itu masih jauh lagi. Sekitar diperkirakan 1,5 mil ya, ataupun sekitar mungkin hampir 3 kilometeran lah ya, 3 kilometeran lagi, itu masih sangat jauh. Padahal mereka harus berjalan kaki lagi. Nah, di sana Yesus bertemu dengan seorang pria ya, seorang pria yang sudah lama terikat dengan kuasa kegelapan ya, sehingga orang-orang kampung di sekitar situ mereka tidak pernah mampu ya, dalam Markus 5 ayat 1 dan 20 ini mereka tidak mampu sama sekali berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa melihat si pria ini, mungkin dia seorang muda atau seperti apa, kita nggak tahu, tidak diceritakan lebih jauh, tetapi di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun cukup kuat untuk menjinakkannya. Markus 5 ayat 4. Dan ketika dia boleh bertemu dengan Yesus, suatu kesempatan di mana dia bertemu dengan Yesus. Nah, disebutkan lagi bahwa pria itu berlari ke arah Yesus. Tidak ada kabar tentang mana para murid. Bahkan juga mungkin mereka melarikan diri, sama seperti peristiwa badai di danau itu. Dari danau pindah ke Garasa juga, ketemu orang kerasukan setan, mereka melarikan diri ya. Mereka juga khawatir, ketakutan. Nah, di sana disebutkan pria itu menyembah Yesus ya. Kata yang digunakan dari bahasa Yunani, kata kerjanya proskineo, yang berarti menyembah ya. Tampak juga dia mengenal Yesus ya, bahwa dia adalah seorang yang dapat menolongnya. Yang luar biasa di sini kita lihat ketika Yesus bertanya kepada roh jahat di ayat ke-9 itu ya, Markus 5 ayat 9 itu dikatakan bahwa siapa kau? Yesus bertanya seperti itu ya. Dalam Markus 5 ayat 9 itu disebutkan di sana, kita lihat di sana. Kemudian ia berkata kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Di ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah, ketika Yesus bertanya legion, artinya dalam pada masa itu karena kerajaan Romawi yang sedang berkuasa itu, maka setan pun mengibaratkan bahwa mereka itu adalah seperti pasukan-pasukan Roma yang dihitung secara legion itu 3.000 atau sampai 6.000 tentara. Jadi mereka banyak. Kita bisa bayangkan hanya merasuki satu orang 3.000 pasukan hinggap ya kepada orang itu. Nah, ini benar-benar sangat tidak bisa dilepaskan ya. Mungkin dipanggil pun pendeta pada masa itu mungkin dipanggil 10 nggak mampu karena 3.000 orang.
hanya untuk satu orang ya. Tetapi mungkin yang bisa kita lihat sekalipun hanya satu orang yang dirasuki, tetapi seisi kampung ketakutan. Ya, mungkin seisi kampung 2.000. Jadi kalau mereka ada 3.000, dirasuki satu orang, ya satu orang ini membuat takut seisi kampung begitu ya. Jadi sangat luar biasa. Kita bukan memuji kuasa setan itu, tapi ketakutan yang luar biasa dialami oleh orang-orang kampung sehingga mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa kepada orang ini, kepada pria ini. Ya. Maka di situ dikatakan di ayat ke-10, ketika Yesus bertanya kepada roh jahat atau legion tadi, dan ia memohon, katanya 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar daerah itu ya. Lalu ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, akhirnya permintaan itu disetujui oleh Yesus. Tetapi satu hal yang menarik ya, dalam buku Kerinduan Segala Zaman itu di sana dikatakan tentang diam tenanglah, membahas tentang bagaimana seorang pria di Gerasa ini dibebaskan oleh Yesus. Dalam menyebabkan kebinasaan babi adalah rencana setan untuk menjauhkan orang banyak dari juru selamat, untuk mencegah kabar baik Injil di daerah itu. Tetapi sebaliknya justru peristiwa itu membangkitkan seluruh negeri itu seperti tidak pernah diperbuat orang lain, lalu menunjukkan perhatian mereka kepada Yesus. Nah, ketika setan katakan, biarlah kami pergi ke babi-babi itu. Satu sisi, itu menegur orang-orang Yahudi yang berbatasan dengan orang-orang luar karena bisnis, mereka memelihara binatang yang haram dan diperjualbelikan. Itu bisnis. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain, ketika setan katakan biarlah kami terjun ke babi-babi itu, supaya oleh peristiwa itu maka Injil tentang Yesus itu tidak diterima oleh orang kampung di sana, ya, supaya itu menghambat menjadi sebuah peristiwa yang selalu diingat oleh orang-orang kampung bahwa Yesus mencela ataupun menghilangkan penghasilan lah, katakan seperti itu, penghasilan orang-orang yang ada di kampung itu. Lalu yang ketiga, yang luar biasanya, ketika setan katakan biarlah kami ke babi itu dengan harapan ketika peristiwa ini terjadi, maka Yesus akan diusir dari tempat itu, lalu murid-muridnya juga semua pekabaran tidak akan pernah sampai. Tapi dalam tulisan pena inspirasi kerinduan segala zaman ini mengatakan, justru lewat peristiwa itu, semakin banyak orang datang, bahkan orang di kampung tersebut berbondong-bondong datang untuk dikenalkan kepada Sang Juru Selamat atau menerima Injil. Selanjutnya kita masuk di hari Selasa, di sana disebutkan hal yang bisa kita lihat di atas roller coaster bersama Yesus ya. Di sana sebuah uh, peristiwa di mana seorang kepala rumah ibadat, Markus 5, 21 dan 24, di mana dia seorang majelis juga, boleh kita katakan ya, dan juga wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Nah, kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus. Ya, dia bernama Yarius. Ya. Biasanya dikatakan bahwa mereka tidak bersahabat dengan Yesus. Ya. Artinya, walaupun mereka tahu Yesus melakukan pelayanan, ya, dan murid-muridnya, tetapi mereka sebisa mungkin mencari jarak lah seperti itu. Tidak ada interaksi, persahabatan. Kalau bisa, ya mereka pun jauhlah, janganlah di tempat kami seperti itu ya. Sebagaimana halnya kalau kita juga melakukan pelayanan, kalau sudah ada gereja di sana, kita datang, oh, pasti ini dari mana nih? Nah, pasti begitu ya. Kalau boleh ya janganlah dulu di sini, ke tempat lain saja, jangan di sini ya begitu. Jadi pasti mengalami banyak tantangan ya. Nah, dalam hal ini kita lihat adalah dapat mengerti ya bagaimana status Yairus adalah kepala rumah ibadat dan pelayanan Yesus. Tentu satu sisi mata pencaharian, sisi yang lain yang datang ini belum jelas ini siapa ini. Walaupun tanda-tanda tentang Mesias mereka sudah pelajari dari para nabi, perjanjian lama, beberapa nabi-nabi sudah mencatat, tetapi mereka belum yakin betul. Sampai pada Yesus melakukan berbagai mujizat-mujizat itu ya. Barulah pelan-pelan mereka diyakinkan tentang pelayanan yang Yesus lakukan itu. Hingga pada satu titik dalam Markus 5, 25 sampai 34 di sana
Akhirnya Yairus berani ya mendatangi Yesus, dan dia dikatakan bahwa Yairus dengan lututnya di hadapan Yesus memohon agar anaknya yang sedang sakit keras ya, atau sudah kritis sebenarnya ya, seorang perempuan, anaknya itu anak gadis, supaya disembuhkan oleh Yesus. Ya. Nah, iman Yairus ini sedang dalam puncaknya. Tiba-tiba ada adegan ya, wanita yang pendarahan yang membuat ataupun menghentikan pelayanan Yesus sementara. Tadinya Yesus, oke, saya akan menyembuhkan anakmu Yairus. Itu ya, aku akan pergi ke rumahmu. Tetapi dalam judul ini di atas roller coaster ini kan suatu seperti kayak tikungan gitu ya, ada belokan ya. Sehingga mana yang diprioritaskan? Yesus juga dalam hal ini tidak membuat satu prioritas. Apakah ini yang duluan datang atau enggak? Enggak begitu. Tapi ketika wanita yang pendarahan 12 tahun ini datang bertemu Yesus, tiba-tiba dia menjamah jubah Yesus ya. Lalu seketika itu dia sembuh. Ya, maka Yesus mengatakan, siapa yang menjamah jubahku gitu ya. Ternyata sang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini sakit parah. Ya, dia sudah alami tahun demi tahun tidak ada kesembuhan, berobat ke sana kemari. Tetapi ketika bertemu Yesus, tiba-tiba dia disembuhkan ya. Lalu Yesus katakan kepada dia bahwa Yesus ingin menyembuhkan tidak hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya ya. Yesus katakan, besar imanmu ya kepada seorang ibu ini ya. Artinya ini sebuah hal positif yang Yesus berikan kepada sang ibu ini sehingga dia diyakinkan. Nah, menurut kita mungkin kesal juga. Tadi saya sudah datang pada sang guru, pada Yesus, ya Yairus ya. Tapi kenapa kok dia melayani seorang, memberikan waktu lagi kepada dia? Dia tadi kan sudah mau menuju ke rumah saya gitu ya. Tapi Yesus tunggu dulu, ini ada jeda gitu ya. Nah, saya akan ke sana ke rumahmu. Jadi tidak usah terlalu ya, ini khawatir ini ya. Jadi seperti Yairus merasa tidak dilayani oleh Yesus. Tapi selanjutnya yang menarik, akhirnya Markus 5:35 dan 43 dikatakan, itu adalah sebuah perjalanan sangat berat yang penuh emosi bagi pemuka sinagog tersebut ya. Karena di satu sisi dia sudah menunggu Yesus ingin datang ke rumahnya. Karena anaknya memang sudah sekarat. Dia harus perlu pertolongan secepatnya. Tetapi ada sedikit jedanya itu tadi ya. Nah, akhirnya Yesus pergi ke sana ya. Lalu pergi ke rumah si Yairus, lalu akhirnya uh, Yesus menegaskan bahwa anak gadis ini tidak mati. Ternyata laporannya, coba Yesus, mungkin bisa juga secara kemanusiaan, coba Yesus tadi tidak memperlambat jalannya ya. Seperti Lazarus juga. Coba seandainya engkau bersama dengan kami, kata saudarinya ya, Marta dan Maria. Pasti dia tidak apa-apa. Akhirnya Yesus juga datang, dia dikatakan menghalau semua pelayat yang masuk ke kamar si gadis tadi, yang sudah dilaporkan akhirnya sudah mati, tapi Yesus katakan dia tidak mati. Talita kum ya. Markus menerjemahkan kata-kata ini dengan kata, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kata talita juga disebutkan sebagai kata anak domba, merupakan sebuah panggilan sayang. Ya. Jadi dari hal ini kita bisa melihat pelayanan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukannya di sekitar Danau Galilea, ya membawa orang-orang yang tadinya merasa underestimate ya, tidak yakin, siapa ini yang gerangan yang datang, dan murid-muridnya. Murid-muridnya juga adalah orang-orang biasa yang sudah kita kenal sehari-hari, jadi kita tidak perlu lagi untuk diyakinkan tentang mereka, tetapi lewat mujizat-mujizat ini dan beberapa pelayanan Yesus di sekitar danau inilah meyakinkan banyak orang bahwa sungguh dia adalah utusan dari Sang Ilahi sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kami serahkan. Oke, terima kasih Pendeta Jarisman atas penjelasan yang begitu bagus untuk bagian pertama daripada pelajaran kita bagaimana Yesus melakukan dan membuat mujizat dalam pelayanannya kepada orang-orang Yahudi pada zamannya. Oke, nanti mungkin bagian terakhir Pendeta Jarisman saya akan tanyakan satu pertanyaan mungkin setelah nanti Pendeta Muda Andre Puji akan melengkapi pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita.
Saya berikan kesempatan kepada Pendeta Andre Puji untuk menyelesaikan kesimpulan dari pelajaran kita pada minggu ini. Silakan, Pendeta Andre. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Pendeta. Kalau melihat pelayanan Yesus di seputaran Danau Galilea ini, sangat begitu luar biasa ketika melihat banyak orang diberkati, orang kerasukan disembuhkan, dan banyak mujizat-mujizat yang lain yang mereka lihat melalui pelayanan Yesus ini. Namun, kalau kita melihat di pelajaran hari Rabu dan Kamis, ada sesuatu hal yang menarik daripada pelayanan Yesus ini. Khususnya di Markus 6 ayat 1 sampai 6 di sana. Ini diceritakan yang mana Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Jadi sebagaimana biasanya ketika hari Sabat Yesus beribadah, dia pun di sana mulai mengajar, bahkan jemaat yang mendengarkan, orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus ini takjub oleh karena pengajaran yang dibuat oleh Yesus ini. Namun takjubnya mereka tidak bisa menuntun kepercayaan mereka kepada Yesus. Karena kenapa? Karena mereka melihat latar belakang siapa yang berbicara ini. Mereka tahu benar bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu, yaitu Yusuf. Mereka tahu benar bagaimana saudara-saudaranya, keluarganya. Sehingga yang terjadi adalah Yesus ditolak di sana oleh karena latar belakang keluarga yang dimiliki oleh Yesus. Nah, ini menarik, saudara. Terkadang seringkali kita ini menolak pekabaran seseorang oleh karena latar belakang keluarga. Tapi di pandangan mata Tuhan bisa saja Tuhan menggunakan orang-orang yang mungkin terhina sekalipun. Dalam kasus ini, bahkan mereka dikatakan lalu mereka kecewa dan menolak dia di Markus 6 ayat yang ketiga ini. Jadi mereka kecewa. Dalam artian adalah mereka tidak bisa menerima pengajaran Yesus ini. Kenapa? Karena di pengajaran Yesus ini ternyata The Self of Ages mengatakan di halaman 239 bahwa kata-katanya itu tajam. Seperti pisau yang memotong bagaimana kehidupan-kehidupan yang egois yang dimiliki oleh orang-orang yang hadir di sana. Dan kehidupan Yesus itu menjadi satu contoh teladan yang dalam kesalahannya menegur kehidupan mereka. Dan bahkan di sini ketidakpercayaan mereka menimbulkan kebencian. Nah, di sini dia. Setan mengendalikan mereka dan dalam murkanya mereka berseru menentang juru selamat. Dengan kata lain, ketidakpercayaan mereka sama saja mereka menyerahkan diri untuk dikendalikan oleh setan. Ketika kita sekali tidak mau mempercayai apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus janjikan, apa yang Yesus firmankan, sama saja kita menyerahkan diri dalam pengendalian setan di situ. Dan cerita ini berlanjut di Markus 6 ayat 7 sampai 30. Di sana dijelaskan bahwa tentang murid-murid yang diutus. Ya, jadi murid-murid itu 12 rasul diutus, tapi waktu diutus yang menariknya adalah mereka tidak boleh membawa bekal, tidak boleh bawa uang, bahkan dikatakan jangan memakai dua baju. Karena mereka harus yang namanya bergantung kepada tempat di mana orang yang mereka layani. Nah, di perikop berikutnya, di Markus 6 ayat 14 sampai yang ke-29, di situ diceritakan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, inilah termasuk kisah selang-seling ketiga dalam buku Markus yang di pelajaran 3 telah kita bahas yang lalu. Jadi 12 murid Yesus itu membawa pekabaran Yesus kemana-mana sangat kontras dengan yang namanya bagaimana yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia dipenjara dan bahkan mati dipenggal oleh karena
bagaimana Putri Herodias yang menginginkan kematian daripada si Yohanes Pembaptis ini. Nah, singkat cerita, kematian Yohanes Pembaptis ini sebenarnya menjadi sebuah gambaran bagaimana hal yang akan dialami oleh Yesus. Yang mana dibunuh, dia juga dikuburkan, dan Yohanes Pembaptis dalam Markus 6 ayat 14 sampai 16 ayat 29 juga dikabarkan dia juga bangkit. Begitu juga Yesus, dia dalam kehidupannya dia dibunuh, dikuburkan, dan dia bangkit dari kematian. Nah, ini juga memiliki paralel di dalam menunjukkan bagaimana adanya satu krisis yang dialami oleh Yesus dan para pengikutnya. Nah, saudara-saudara, melalui cerita ini, di dalam mengikut Tuhan, kita pelajari peristiwa-peristiwa akhir zaman akan sesuatu itu akan kita alami. Namun, sebagaimana Yohanes Pembaptis, begitu juga dengan Yesus, mereka setia di dalam misinya, meskipun ada penolakan di sana, meskipun ada penerimaan di sana. Tapi yang jelas adalah apapun yang mereka alami, misinya mereka lakukan dengan setia sampai kesudahannya. Dan ini menjadi pertanyaan kita. Seringkali dalam pelayanan itu banyak hal dalam kita menjadi berkat bagi orang lain atau sesama saudara di gereja kita. Bukan berarti apa yang kita buat itu akan diindahkan dan akan diterima dengan ucapan syukur. Dan seringkali itu disalahpahami. Namun demikian, kehidupan Yohanes Pembaptis dan Yesus ini menjadi satu contoh yang mana kita harus fokus kepada misi yang Tuhan embankan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita selesai mengemban tugas itu dengan melaksanakannya dengan setia, Tuhan pun yang akan mengurus berkat-berkat itu yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kita beranjak di Markus 6 ayat 34 sampai 52. Di sini ada sisi lain dari pandangan Mesias yang berbeda. Kenapa? Begini, saudara. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi memiliki paradigma tentang Mesias itu adalah dia akan datang untuk membebaskan yang namanya perbudakan mereka dari bangsa Romawi. Dan Mesias itu akan menjadi raja mereka. Sehingga di Markus 6 ayat 34 sampai 52 ini salah satu cerita yang mana ini adalah satu momen sebenarnya bagi orang-orang pada waktu itu, yaitu 5.000 orang yang mendengarkan pengajaran Yesus sampai sore. Jadi dari pagi sampai sore mereka dengarkan pengajaran Yesus. 5.000 orang. Nah, saudara-saudara, 5.000 orang ini memiliki ekspektasi yang sangat besar atas gambaran Mesias yang mereka miliki. Namun faktanya yang terjadi adalah di sini berbeda. Cerita Yesus memberi makan 5.000 orang kita ketahui itu bahwa ketika Yesus melihat setelah selesai mengajar sesuatu pelajaran kebenaran kepada mereka, Yesus katakan kepada murid, kasih mereka makan. Tapi mereka kebingungan, murid-murid itu tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka pun juga tidak mendapatkan solusi. Dan singkat cerita ada seorang anak kecil memberikan makan melalui 5 roti dan 2 ikan. Dan pada akhirnya Yesus mengucapkan berkat dan membuat kelompok-kelompok dari orang-orang yang hadir situ dan membaginya 5 roti dan 2 ikan itu, dan cukup bahkan ada lebihnya. Peristiwa ini menjadi satu momen yang mana para hadirin di sana coba mau bersekongkol untuk menaikkan Yesus menjadi raja, untuk memberontak kepada Roma. Namun, sekali lagi, di sini kita boleh melihat kerendahan Yesus di sana. Ketika di tempat di mana dia ditolak, dia tidak mencaci. Di Markus 6, di kampung halamannya. Tapi di tempat di mana dia dipuja-puja, diagung-agungkan, dia pun tidak terlena di sana. Karena ketika dia dipuja-puja di sana, mau diangkat sebagai raja, Yesus dengan kuasa yang dimiliki dari Allah Bapa,
dia pun boleh mengetahui bagaimana pemikiran orang tersebut sehingga dia pun mengundurkan diri ke bukit, justru dia berdoa di sana, bukan mengikuti apa yang orang banyak inginkan. Nah, kenapa? Karena mereka sebenarnya gagal paham tentang apa yang menjadi tujuan misi daripada Mesias datang ke dunia. Yang sesungguhnya Mesias datang itu bukan untuk melepaskan perbudakan atas Roma, tidak. Tapi Mesias akan datang sebagai raja itu untuk bebaskan Israel dari belenggu dosa. Jadi Tuhan ingin kita itu boleh bebas dari dosa. Itulah sebabnya Yesus datang di dalam kehidupan di dunia ini, dia menyatakan bagaimana kehidupan yang saleh tanpa cacat celah di dalam menuruti perintah-perintah Allah. Berbeda dengan kita, kita ngaku-ngaku saleh, tapi sebenarnya kita banyak salah. Jadi ini adalah kehidupan yang sangat kontras dalam kehidupan kita. Namun saudara, di sini kita boleh belajar bahwasannya orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat paham tentang nubuatan daripada Mesias ini. Namun mereka gagal daripada apa yang jadi arti, makna, atau intisari dari nubuatan yang mereka dalami tentang kedatangan Mesias. Sehingga ketika Yesus datang, mereka gagal dalam pemahaman tentang misinya dan bahkan menolak Yesus sampai waktu di kayu salib itu. Nah, kita sebagai umat Tuhan dan kita ini seringkali juga didorong untuk yang namanya belajar nubuatan. Kita perlu bukan hanya belajar roh nubuat, tapi kita juga perlu yang namanya roh berbuat di dalam kehidupan kita. Dan di sini adalah nubuatan itu adalah sebenarnya mempersiapkan bagaimana kita boleh siap nantinya ketika Yesus datang kali yang kedua. Jadi kita harus bisa ketika kita belajar nubuatan, jangan sampai kita mengulangi orang-orang 5.000 orang yang gagal paham tentang misinya Yesus. Sehingga kita ketika melihat kenyataan-kenyataan dunia yang ada, kita menjadi kecewa dan undur dari iman kita. Nah, saudara-saudara, di bagian pendalaman hari Jumat ini dikatakan bahwa kita semua orang yang di bawah pelatihan Allah itu, kita diminta untuk menunjukkan suatu kehidupan yang tidak sama dengan dunia. Kalau dunia itu lebih mengagungkan popularitas, mengagungkan yang namanya jabatannya, mengagungkan yang namanya apa yang dia miliki. Tapi Yesus menunjukkan bagaimana dia sebagai raja di atas segala raja turun sebagai manusia dan dia memberikan contoh kehidupan yang sebenarnya tidak terkontaminasi dengan duniawi. Dan kita memerlukan pengalaman-pengalaman seperti Yesus ini dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, untuk mengakhiri apa pembahasan saya ini adalah di dalam kehidupan kita, peristiwa di pinggir Danau Galilea ini, kita boleh melihat bagaimana pelayanan Yesus yang tanpa pamrih di sana. Kita boleh melihat pelayanan Yesus di dalam tantangannya. Kita boleh melihat pelayanan Yesus di mana dia sangat diterima dan dipuja-puja. Tapi dari semuanya itu tidak pernah mengalihkan dia dari misi yang sesungguhnya. Kenapa dia datang ke dunia untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Kiranya kita sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita memegang misi daripada Tuhan sebagai alat-alat Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kehidupan Yesus ini boleh menjadi satu perenungan untuk kita boleh setia di dalam misi yang Tuhan embankan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pendeta Andri. Untuk 1-2 menit, Pendeta Jarisman mungkin bisa memberikan tanggapan. Mungkin saja hari ini kita berdoa minta mujizat kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak berikan. Gimana kira-kira tanggapan kita sebagai umat Tuhan? Dan nanti satu lagi pertanyaan untuk Pendeta Andri Puji. Gimana kira-kira Pak Pendeta? Baik, terima kasih Pak Pendeta Sinuhaji untuk pertanyaan ataupun sebagai
anggapan ya, bila mana ada hal-hal tersebut di antara umat-umat Tuhan. Ya memang bahkan mungkin 5 tahun lalu juga isu-isu seperti itu sering ya Pak Pendeta ya. Kok pendeta kita, gembala kita jarang ya melakukan penyembuhan. Ya, tetapi lewat buku-buku yang telah kita baca, Ministry of Healing, beberapa tentang kesembuhan yang dituliskan oleh hambanya, Sister White, menganjurkan bahwa penyembuhan dan mujizat itu terjadi setiap saat dalam kehidupan kita kan. Bangun pagi, mujizat itu. Kalau bukan mujizat, ya kita sudah beristirahat sementara waktu ya. Tapi Tuhan melakukan mujizat. Kita sedang tertidur, kita tidak tahu apa-apa. Tetapi memang tantangan isu yang memang cukup populer saat ini, kenapa kok pendeta-pendeta kita tidak bisa melakukan mujizat penyembuhan? Bisa terjadi juga kalau seumpama seperti kami itu udah berapa hampir 7 bulan ini melakukan KPA di Serengat, PT Pikotama, punyanya pendeta Bapak ini, Bapak Sembiring dari Jemaat Tamrin. Nah, itu beberapa kali ada kesurupan di PT itu. Ya, kami melakukan pelayanan, tidak berinteraksi secara langsung, tetapi berdoa di tempat itu. Dan artinya, ya kita juga mungkin kalau secara semangat, yang mana kesurupan, yang mana orangnya, coba. Bisa jadi kita malah dosa-dosa kita ditemplak nanti, dibukakan di sana ya. Kamu kayak soal kamu mengusir saya, kamu perbuatannya seperti ini segala macam seperti ini. Tetapi memang yang lebih utama dari mujizat itu adalah perubahan hati sebenarnya. Kalau saya boleh katakan. Buat apa kita boleh mungkin hebat dalam mujizat segala macam, tapi tidak ada perubahan pertobatan. Apa buktinya? Sudah banyak. Bangsa Israel kurang mujizat, kurang apa bersama Tuhan itu. Berjalan bersama Musa, Harun. Tapi Musa juga tetap mereka tidak terima kan. Harun dan Miriam juga menolak Musa. Ya, padahal mujizat-mujizat terjadi. Kurang lebih kan diperkirakan 600.000 orang itu orang Israel. 600.000 orang dari Mesir tiba di Kanaan. Setelah di Kanaan 40 tahun, 2 juta mereka. Mujizat juga Tuhan berikan. Tapi nggak ada perubahan. Oke, lanjut kita tinggalkan. Masuk ke perjanjian baru. Yesus bersama murid-murid. Sama seperti di badai tadi. Lalu ada yang kerasukan setan. Mereka juga kabur. Sampai kepada penyaliban Yesus. Mereka nggak ada yang bertahan. Padahal mujizat mereka lihat setiap hari. Bahkan satu hari bisa terjadi 5 bahkan lebih mujizat. Tapi nggak ada perubahan mereka. Ya, masing-masing dengan kepentingan. Yakobus, Yohanes, biarlah nanti anakku, kata ibunya, jadi Perdana Menteri di kiri kananmu. Atau sekarang jadi Wapres lah. Atau jadi Menko Perekonomian lah. Mungkin begitu ya. Karena yang tadi penjelasan Pendeta Puji kan, Mesias itu adalah seorang raja yang berkuasa. Membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Nah, jadi yang bisa kita boleh bagikan bagi umat-umat Tuhan, mujizat penting. Saya juga mengalami begitu banyak mujizat. Ya, ada hal-hal dalam perjalanan iman saya juga mujizat terjadi. Tetapi bukan menunggu-menunggu mujizat itu yang kita harapkan. Ataupun jangan kita desak pendeta juga melakukan mujizat. Nah ini ya, itu seolah-olah pendeta yang kita giring. Ini gembala kami nggak eksis nih, nggak keren. Pendeta-pendeta lain ini melakukan mujizat. Mujizat bisa dua, kita lihat. Satu bisa dari Allah sendiri, satu juga bisa dari kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan juga bisa melakukan mujizat. Mungkin sedikit ya yang bisa saya sampaikan, bahwa ketika kami melayani di cabang di daerah pantai selatan sana, Jawa Timur, di sana ada seorang anggota umat Tuhan bercerita, Pak Pendeta tahu nggak? Beberapa, bukan pendeta kita ya, ada yang pergi ke goa-goa bersemedi, dan mereka akan melakukan suatu demonstrasi. Nanti akan ada seumpama kebangunan rohani di 2 minggu mendatang, sehingga mereka bertemu dengan para petapa-petapa di goa itu. Ya saya sudah ngerti maksudnya apa. Mungkin mereka melakukan suatu demonstrasi di lapangan ataupun di alun-alun, sehingga orang percaya lewat pertunjukan itu. Tapi kita bukan menghakimi orang-orang itu, tapi kita sebagai umat Tuhan, kita juga sebagai hambanya, ya cukup kita dengan bijaksana, oh seperti itu. Toh semua akan terbuka nantinya. Artinya kita juga akan suatu saat mengalami mujizat. Bahkan juga bisa suatu waktu, walaupun kita hanya kerja petani, orang kantoran biasa, tidak
tidak terlalu begitu wow secara iman, tapi ketika ada suatu hal peristiwa, misalnya ada teman sakit atau siapapun, tiba-tiba kita doakan, dalam waktu dekat dia bisa sembuh, itu kan juga mukjizat terjadi. Jadi itu yang bisa saya coba sampaikan Pak Pendeta, bahwa bukan mukjizat yang paling utama, tapi perubahan hati kita yang semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Itulah mukjizat terbesar, dan kita diselamatkan tentunya ya, berjalan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Pasar Ibu sudah dijelaskan apa yang lebih penting dalam hidup kita itu pertobatan atau perubahan, dan Tuhan inginkan kita untuk selamat. Terakhir Pendeta Andre Puji, Yesus dalam pelayanannya begitu banyak tantangan atau halangan dari kaum-kaum antagonis. Sekarang pun kita hadapi hal yang sama. Kita berbuat baik, kita melayani, banyak orang tidak senang, banyak orang menghalangi. Dan yang menghalangi itu sebenarnya bukan orang luar, tapi bisa juga orang dalam, pemuka-pemuka gereja dan sebagainya. Bagaimana tanggapan kita? Bila mana kita dalam pelayanan, perbuatan baik, tapi kita dihalang-halangi, ditantang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pendeta. Yesus waktu datang ke dunia, dia datang ke miliknya sendiri Israel. Tapi justru yang menentang lebih banyak adalah pemuka agama dan juga orang Israel sendiri. Sehingga pada akhirnya pun banyak juga yang bukan Israel boleh juga menerima pekabaran atau keselamatan daripada Yesus yang pada waktu itu mereka pikir tidak layak. Dengan hal ini, untuk menghadapi tantangan kita harus melihat modelnya adalah melalui Yesus itu sendiri. Karena di dalam Ibrani 12 ayat yang 1 dan 2 dikatakan bahwa Tuhan minta kita itu meninggalkan semua beban dosa dan untuk tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan diwajibkan bagi kita itu termasuk juga misi amanat agung dalam pelayanan kita ini. Nah, di ayat kedua dikatakan dia minta kita untuk melihat kepada Yesus yang memimpin iman dan yang membawa iman itu pada kesempurnaan. Disuruh lihat Yesus bagaimana dia dengan tekun mengabaikan kehinaan, memikul salib gantinya sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dengan kata lain, kalau dari ayat ini kita boleh melihat cara satu-satunya untuk bisa bertahan dalam situasi tersebut adalah dengan melihat Yesus. Karena kenapa? Tantangan kita sebenarnya tidak lebih besar daripada tantangan Yesus. Namun Yesus pun boleh menang, kita pun boleh menang melalui kasih karunia yang kita imani dalam kehidupan kita. Dan lain daripada itu adalah kita harus melihat bahwa di ayat 3 di sini, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Karena sumber kekuatan kita sebenarnya adalah di dalam memandang pada Yesus. Kalau kita sering memandang hal buruk, salah satu contoh anak kecil ini ketika dia melihat video, salah satu contohnya adalah dia contoh melihat video Superman. Dia coba ingin menjadi Superman. Kemudian dia naik ke atas, kalau tank lantai 2, dia coba untuk terbang. Dia tidak akan pernah bisa jadi Superman karena tidak ada manusia Superman. Dia pasti jatuh. Tapi kalau kita selalu sering untuk melihat Yesus, kita akan pengen seperti Yesus. Karena melalui memandang kita akan diubahkan. Begitu juga ketekunan kita akan bisa tekun sama seperti Yesus ketika kita memandang Yesus. Tantangan boleh jadi ada, pergumulan baik dari dalam dan luar, tapi kekuatan kita bukan pada orang, bukan pada kemampuan, tapi ketika kita memandang Yesus dengan iman. Kira-kira begitu, Pendeta. Oke, terima kasih banyak Pendeta Andre Puji, dan terima kasih kepada Pendeta Pasar Ibu yang sudah memberikan kesimpulan untuk pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran kelima untuk minggu ini. Pemirsa yang kami kasihi, kiranya apa yang telah dibagikan oleh pendeta-pendeta hamba Tuhan tadi dapat menolong kita dan menjadi berkat bagi kita mengerti maksud dan tujuan Allah atau Tuhan Yesus
membuat mujizat pada waktu dia ada di dunia ini, dan apa yang dia lakukan bagi kita pada zaman sekarang ini, yang dia rindukan dan kasih kepada kita lah, supaya kita semuanya bisa selamat. Sekali lagi terima kasih Pendeta Pasar Rimbu dan Pendeta Andre Puji, dan terima kasih kepada semua pemirsa. Kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang untuk pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan tutup dalam doa. Pendeta Andre Puji akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, atas kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang-orang berdosa, tapi Engkau mengangkat kami, orang-orang yang percaya kepadamu, sebagai anak-anak Allah. Terima kasih juga untuk kehormatan yang Tuhan berikan, kami boleh menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam misi penyelamatan jiwa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa melihat dan mengingat bagaimana kehidupan Yesus itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada tantangan, pergumulan, permasalahan yang ada, bahkan di dalam pelayanan sekalipun. Tetapi biarlah kiranya teladan ketekunan Yesus, kesetiaan Yesus di dalam kehidupannya menjadi satu motivasi bagi kami untuk menjadi sama seperti Yesus. Tuhan berkati pemirsa yang ada, yang menyaksikan pembahasan sekolah sahabat ini. Kiranya berkat iman yang bertumbuh, berkat kesetiaan dalam kehidupan mereka boleh Tuhan berikan. Dan dalam setiap pergumulan kiranya Tuhan boleh sanggupkan mereka untuk tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan, sampai Tuhan memberikan harapan-harapan yang melegakan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Darisman, Pendeta Andre, terima kasih. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta, shalom. Tuhan berkati.